Lihat mukanya, jangan sampai lo dilabrak nih. Karena lu selalu ngebahas tiap hari di kampus tentang Ahmad Dhani. Ya. Makanya pas kemarin ada tragedi si Brooklyn heboh-heboh, gue kayak yang itu kan anak kecil yang dulu gue lihat lagi gendong bapaknya tuh. Sekarang kalau nggak diskusi ngomongin pidato presiden, Johan siapa? Johar. Oh, Johan. Di belakang gue tuh ada bapak-bapak gitu pakai koper keluar turun dari mobil kayak Johar gitu. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Hai, selamat pagi. Selamat pagi semuanya pelanggan Selamat Tos pagi, Serba. selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Kita tag hari ini pagi sekali. Iya, karena akhirnya kedatangan tamu spesial. Kita datangkan langsung dari negeri mana? Iya. Coba Kita Ibu kenalin Goca. dulu dong. Ini suaranya juga agak jangan lemes-lemes ya. Aku tahu kamu lagi stres, coba jangan lemes-lemes. Enggak, apa itu stres? Gak ada ya? Tidak pernah. Dalam kamus dia tuh gak ada stres. Nggak ada Nggak stres-stresnya ada. ya. Baik, nggak kayak kita ya. Iya, kita kan kalau stres langsung kelihatan di muka kan. Iya. Kalau gue di perilaku dan akhlak. Kenalin dulu dong ke teman kita nih. Selamat datang, Goca Michelle, Michael. Michelle. Oh, Udah, Michelle. kita udah temenan berapa puluh tahun, Pak. Ya Allah, gue udah akui teman sama Goca Michelle. Gue males banget sama apa. Kita kedatangan Goca Michelle. Michelle. Bukan. Kenapa sih mulut lidah Lihat bekasi nih emang. mukanya, jangan sampai lo dilabrak nih. Astagfirullahaladzim. Sekarang nanti ngupik siapa dia? Iya, Kenapa jadi- kita bisa ngundang dia? Temen gue. Ya Anjir. so banget. Apa kabar, Goc? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Tika dan Apok bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Aduh, gue itu juga. dipanggilnya nama panggung gue Apok lagi nama dia. Emang Apok? Coba Apok tuh lo apa kasih tau. ya? Ya, lo Lu, kasih. lu kenapa bisa panggil dia Apok? Itu mbaknya Ahmad Dhani. Oh iya, Pembentongnya dulu yang tuh- viral itu. Iya, gara-gara dulu yang Eldul sama Maya Ahmad dulu kan. Ingat gak sih lo? Ada asisten rumah tangganya Ahmad Dhani, apa asisten rumah tangganya Maya? Iya. Heboh banget di Silet. Iya. Si Silet Silet, Infotainment. Terus gue iya. panggil lu apa? Karena lu selalu ngebahas tiap hari di kampus tentang Ahmad Dhani. Iya kan? Makanya gue panggil lu Kalau apa? si Apok nonton ya, kali-kali aja ya. Tapi sekarang masih gak sih di sebenarnya? selebgram Gimana podcast gue dia, tahu ya? influencer. Kali Mohon aja maaf lo tahu. nih, gue tahu nama pembantunya ya kan, mana gue tahu. Iya, jadi dia tuh manggil gue itu ya. Jadi jangan kaget ya pelanggan Tos Serba ya nggak sih? Iya Ntar bener, kayak karena bingung. kita manggilnya kan kalau gak Grace, Baho. Nah ini sekarang ada panggilan lagi Banyak namanya nama Apok. panggung Eke. Iyalah, kan lo hates ya kemana-mana. Lu tuh gak cocok dipanggil Grace. Grace tuh harus yang orang yang charming. Iya, gue tuh Apa, beauty, graceful. brand beauty and behavior. Iya, tau gue gak nggak bilang lo sih? gak ada Harus brand, gitu gak ada ya. beauty. Cuman lo cocoknya nama lo Apok. Anyway, Goca ini adalah ibu-ibu juga, Iya. pekerja keras juga. Oh banget dia Maya, banget. Ibu-ibu yang sedang mengatur meregulasi stressfulnya juga karena pekerjaannya juga. banget. Plus dia itu penggemar sepak bola. Jatuh gerak. Iya. Jarang-jarang ada Perempuan cewek kan. penggemar. Banyak cuy. Iya banyak. Coba kan lo udah jadi penggemar banget. Terus lo akhirnya bekerja juga di salah satu institusi. Institusi Iya, apa sih? gue Iya. di industri sepak bola juga. Ya, di industri sepak bola. Itu kan kayak dream come true nggak ya? Iya sih, alhamdulillah sih ya. Kerja sesuai dengan Passion. sih memang salah satu hal yang patut disyukuri sih menurut gue in this Ekonomi. in this economy, in this ekonomi, life in gitu this kan. life, Gue iya, gak kebayang sih bener. Kak, kerja yang sesuai dengan passion aja tuh stresnya udah luar biasa. Apalagi kalau harus bekerja yang bukan di bidang yang disukai. Iya, benar, Tapi benar. however apapun semua pekerjaan kan mesti disyukuri ya. Jadi pasti ada plus minusnya. Asli. Bener. Kenapa Nadia? Kenapa Nat? Kenapa? Gerak ke belakang. Enggak, kerekam kok. Itu kan di Zoom. Jadi lo gak kelihatan belakangnya. Aman. Jantung. Iya baik. Iya bener. Lebih baik ya. Iya, itu tadi Lanjut Nadia ya. takut Daripada sekali. tidak Tenang aja, tenang. Aman. Gue shock lah. Oke baik lanjut. Tapi emang bener sih. Pas gue tahu dia ya di kampus terus kayak gue tahu dia suka sepak bola. Gue pikir cuman suka aja. Itu fans berat Persija loh. Iya Gue terus gue sampai kayak. hafal. Nah gue tuh mikirnya gini. Soalnya gini. Iya kan, bener Gue kan? juga suka nonton Tuh. bola. Misalnya kayak Liga Champion, liga-liga. Iya, lu juga lokal. suka nonton bola, Suka kan? nonton, tapi gue nggak expect dia tuh suka sama sepak bola Indonesia karena
waktu zaman itu kan sepak bola Indonesia tuh termasuk sepak bola yang ngeri ya. Saat itu tuh kapan 2000 berapa ya? 2000. 2011. Iya pokoknya 2007-an ke atas. 2007. Iya, sorry aku 2011. iya 2007-an ke atas kan. Zaman-zaman kalau misalnya nonton bola tuh pulang itu ricuh yang gitu-gitu loh. Rusuh. Iya rusuh. Kalau kalah tuh wah udah kacau deh ya gitu kan. Nah, gue tuh nggak expect ini perempewi satu ini tuh sampai mau nonton ke sono. Bener, datang loh dia ke stadion sampai sekarang ya. Pertama, datang ke stadion dari rumah gue tuh gak effort karena rumah gue sama stadion cuma jarak 600 meter kebetulan, gak nyampe 1 kilo. Kan rumah gue di Senayan, ini ke GBK. Kan? Jadi lebih ke arah gak modal sih, mendukung klub yang gak pakai modal transportasi karena deket di GBK. Yang kedua, karena kalau menurut gue dulu gue suka nonton Liga Inggris ya pastilah ya, Liga Inggris Champion tuh pasti. Karena itu tuh menurut gue di TV doang, maksudnya dalam arti gue kayak plastic fans through the screen doang gitu. Kalau di Persija kan, kalau di Liga Indonesia kan gue bener-bener bisa langsung nonton gitu loh, live sering seminggu sekali, 2 minggu sekali, iya. Sementara kalau Liga Inggris kan agak nggak mungkin ya, Wak, kita 2 minggu sekali ke Inggris gitu. Jadi gue lebih ke arah realistis sih. Tapi kenapa sepak bola? Maksud gue kan ada olahraga lain kayak badminton juga kan sering ada turnamen di area Senayan situ kan. Apalagi dari kecil. Iya, lu tuh udah dibawa bokap misalnya dari kecil suka nonton, akhirnya jadi ke influence, jadi ke record mulu nih. Iya, karena dari kecil pasti faktor orang tua ya, karena bokap gue suka banget sama bola. Nah, terus saking dia sukanya, dia suka, dulu tuh gue sebenarnya sukanya F1, Formula 1 waktu SD. Bokap gue suka ngajak gue nonton F1 dulu. Nah, namun 98 seiring berjalannya waktu, tahun 98 tuh inget banget gue final World Cup Prancis Brazil. Tuh gue dibangunin tuh karena bokap gue sendiri, gue kan anak tunggal. Jadi bokap gue gak ada teman nontonnya gitu di rumah. Dia enggak dulu tuh kayak belum banyak kayak nobar-nobar gitu. Gue dibangunin terus kayak gue nonton, terus langsung game yang ini kan, game yang historical banget kan, yang Zinedine Zidane dia nyeruduk itu. Iya. Nah, terus ya udah dari situ sih. Dari situ jadi suka. Terus bokap gue tuh penggemarnya David Beckham. Dia tuh di rumah gue tuh punya itu poster yang dipigurain cakep gitu. Si Beckham lagi menang apa, curling apa kalau nggak salah ya, curling apa atau apa, dia ngegendong si Brooklyn, anak pertamanya. Makanya pas kemarin ada tragedi si Brooklyn heboh-heboh, gue kayak yang itu kan anak kecil yang dulu gue lihat lagi gendong bapaknya tuh. Itu foto ikonik banget deh. Dia pakai baju MU yang Opel apa diesel apa iya gitu. Itu ininya sponsor. Iya. Dari situ karena jadi tiap hari gue ngeliat itu, terus jadi nonton. Nah itu tapi gue belum yang ngikutin bola banget karena masih SD ke 98 tuh umur gue berapa ya, gue lahir 89 9 tahun. Nah gue tuh gongnya ketika 2002 itu gue nonton World Cup di Busan TV. Bukan di Korea. Gue nonton 2000? di Korea 2002. Dulu tuh di Korea Jepang. Oh iya benar. Benar. Itu gue di stadionnya apa ya, Busan apa ya kalau nggak salah tuh gue nonton pas pertandingannya juga yang big match banget. Ya semua World Cup sih big match ya pertandingannya. South Korea lawan Italia kalau nggak salah. Italia yang menang kan? Iya kalau nggak salah, pokoknya yang berdarah-darah deh, sampai ada An Jung Hwan dulu yang sampai di bandage kepalanya. Terus yang gue terkesimanya mungkin pertandingannya juga, cuman lebih ke ambience orang yang nonton sih. Awal gue di situ. Iya. Buset deh gitu. Maksudnya gue ini kan Korea tuh bukan negara yang sepak bolanya. Bukan yang kayak Eropa, bukan yang kayak Amerika, benua Amerika gitu. Jadi gue ngeliat ambience luar biasa, terus masyarakat yang ngedukungnya bener-bener wow segitunya gitu. Terus ya dari situ sih gue mulai mengikuti sepak bola. Iya. Indonesia juga. Nah tapi kalau Indonesia gue baru sukanya itu tahun 2007-2008 dulu Piala Asia AFF yang kalau lo tahu di Senayan tuh di sepanjang Jalan Asia Afrika. Iya. Dulu ada billboard Nike yang ini kandang kita. Yang sepanjang Jalan Asia Afrika dari Hotel Mulia sampai ke Plaza Senayan tuh ada sampai sebelum lampu merah Plaza Senayan. Itu, nah gue sempet nonton gak ya? Gue sempet nontonnya kayak AFF ya 2008 ya. Awal AFF dulu, baru suka nonton Persija.
Karena dulu banyak squad timnas yang di AFF tuh pemain Persija. Dan kebetulan era Bambang ya? Iya, Era Bambang. Dan si Persija itu kan latihan kan dulu masih di GBK, kalau nggak GBK Lebak Bulus mainnya. Nah itu deket kan, gue dari Senayan, dari rumah tuh bener-bener jalan kaki. Ya udah gue dari situ suka nonton Persija, awalnya dari situ. Sampai Dia ngikutin tuh sampai sampai sekarang ke berarti ya. kampus pakai jersinya Persija. Iya. Banyak cuy orang ke kampus pakai jersey Enggak, sih. tapi Enggak, cewek lu jersey doang. jersey banyak. Enggak, jersey tuh banyak yang pakai, cuman kayak jersey Persija tuh Oren kan, iya, macan itu Kemayoran. kayak rare gitu, dan itu elu menurut gua. Kayak yang lainnya tuh kalau misalkan pakai jersey, kayak gue juga pernah pakai jersey, gue pakai MU ke sana. Iya, Wak. Dia Cita doang juga pakai jersey. dari Cuman satu dia doang yang kampus pakai jersey Ya, kalau Liga Indonesia gitu. Jersey MU kan gue beli, kalau Persija gue minta gratis. lebih ke arah efisiensi ya. Nonton bola karena dekat. Ternyata dari Persija. dulu ada efisiensi ya. Gue sekali doang pakai Iya. jersey Prancis yang si merah. Itu Oh yang kita lagi ada acara itu kan? kasih eksibisi itu. Iya, Iya. Iya bener. Kalau dia icon banget Kalau sih. klub Inggris siapa? Manchester United. MU dia tuh kayak gue. Iya. Jadi gimana dari kemarin tuh sombong terus ya? Trevor. Selama sepanjang Lu udah musim pernah ini. belum nonton di Old Trafford? Ke Old Trafford tapi nontonnya belum sampai nonton Oh, lu cuma pertandingannya kayak foto di belum. depannya gitu dong. Gue juga gak inget gue foto apa. Foto gue nonton World Cup aja tuh gak ada. Saking waktu itu kan gue juga bukan yang gitu. Kalau sekarang ada digital kamera, ada HP, dulu kan gak ada. Maksudnya bener. kamera pun Iya. kamera yang masih diputer-puter. Masih diputer-puter, Terus iya. kalau kepencet buka dia angus semua rollnya. Nah itu tuh kayaknya pada saat itu dan gak ada dokumentasi, gue pindah rumah. Jadi gak, kalau yang Korea sih kayaknya masih ada satu atau dua dokumentasi. Tapi Oh, kalau jadi yang dulu tuh lo nggak. afdruk ya? Afdruk Lo apa? ya? Lo cetak fotonya? Iya, kan? cetak. Dulu tuh cetak. Apa sih Afdruk? Gue juga sampai bingung. Afgan. Afdruk apa? Jadi gimana menurut lo si MU dari tahun lalu ke tahun ini? Tahun ini kayak lo sombong. Anjir, jadi bahas. Sombong gak sih? Si Arsenal menang. fans iya, tapi kan MU langsung ke peringkat Oh, iya. ketiga. Dari tahun lalu yang kayak gitu. Tapi kayaknya banget. sejak Sir Carrick. Alex keluar dah. Tapi agak lumayan Macam-macam sejak kan. si Carrick sih. Cuman kalau MU jujur gue sudah tidak yang kalau dulu kan tiap pertandingan gue nonton. Iya. Kalau sekarang tuh kalau pas lagi minggu malam atau malamnya pun bukan yang midnight gitu. Kalau masih sore jam 7 itu pertandingannya masih gue tonton. Tapi kalau kemalaman enggak. Kalau sekarang enggak setiap pertandingan, tapi gue harus mengikuti. Iya, tetap gitu. ngikutin. Iya, Karena kan pokoknya. setiap MU menang tuh langsung wah gila fans MU langsung Ya, bikin sekarang- video gimana Sekarang gila sih. bahkan kontennya si MU itu di Instagram juga ada konten-konten Indonesia ya. Kayaknya kalau yang klub-klub di Eropa tuh dia emang punya kan kayaknya kalau Instagram tuh bisa per region ya, kayaknya Iya. per negara Iya, tuh bisa kayaknya. dipisahin gitu. Tapi kalau followers tetap global kayaknya ya. Gitu. Makanya that's why sekarang Beberapa klub sepak bola gitu kan ada yang kayak gitu ya. Suka kayak punya admin. Iya, ada yang alay admin gitu lokal. kan. Tapi tuh kalau lo bukanya dari region apa kayaknya location lo di region apa nggak kelihatan post yang itu. Oh gitu. Soalnya engagement kita kan gede banget, Wak. Iya benar. Iya bener, iya parah Iya betul. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Asli. Tapi lu ngeliat sekarang dunia sepak bola terhadap industri apa sih olahraga kali ya di Indonesia ini gimana Coach? Karena kan dulu tuh sering banget ada kayak gue nggak tahu sih kayak sampai sekarang masih suka ya kita ngundang klub apa ke Indonesia untuk fun match bareng sama Ini bukannya mau ada fun match lagi ya yang sama apa yang gue lihat billboardnya gede banget tuh senior fun match yang ada aduh anjir siapa namanya? Eksibisi gitu. Iya sih kemarin tuh baru ada yang Luis Figo segala. Iya, kan? iya ada. Kemarin juga baru ada yang aduh apa sih namanya yang DRX bikin itu yang tadi mau ada Real Madrid Legend lawan Iya, Barca Real Legend. iya. Tapi kan Real Madrid kan nggak nggak jadi. jadi Pemain-pemainnya Real Madrid datang sih, tapi kayaknya nggak pakai nama si Real Madridnya. Oh. Kalau eksibisi pasti ada aja karena tadi gue bilang kan market sepak bola itu gede banget ya. At least berapa persennya aja antusias tuh kan udah angkanya gede. Iya, benar-benar. Kalau di persentase dari seluruh penduduk kita gitu. Tapi balik lagi kalau industri di secara nasionalnya, menurut gue sih pasti akan selalu jadi nomor satu, olahraga nomor satu ya, karena olahraga nomor satu di dunia. Di Indo pun kan pasti bola kan olahraga yang paling murah, paling Iya, gampang, paling dimanapun bisa lo bisa dimainin ya. main, equipmentnya cuman Bola. bola satu sama orang selesai, nggak pakai. Ya maksudnya nggak ada gawang pun lo main di lapangan Iya, kosong iya, pakai bisa. sendal aja bisa sebenarnya. Jadi kayak pasti akan terus ini sih menurut gue ya pasti akan terus nomor satu karena nggak pakai equipment, lo nggak perlu yang maksudnya ya sepatu perlu, Iya. peralatan perlu, cuman nggak tanpa itu pun
Ya kalau di kampung di mana tetap bisa bisa main, tetap main gitu. bola. Jadi karena dari grassroots-nya udah banyak peminatnya, jadi menurut gue sih akan selalu jadi nomor 1 ya kalau sepak bola di Tapi Indo. mungkin perlu ini kali ya, perlu pengembangan lagi atlet-atletnya biar lebih itulah sebenarnya tugasnya Ibu Gocha ini nih ya. Lu mengurusi itu? Gue lebih ke kayak perlindungan hukumnya gitu sih. Gue kan Karena jadi asosiasi kan. asosiasi pesepak bola profesional Indonesia gitu. Best. Ini ada topik lain gak sih selain sepak bola? Nah, soalnya kayak menarik aja kayak maksud Tapi gue. pas lo masuk ke pekerjaan lo sekarang yang si asosiasi sepak bola Profesional Indonesia. Tik ini goyang-goyang dulu, maaf banget ya pemirsa. Mohon maaf amatirnya. Ke papa sok ya santai. Ini gak sih kayak lo dipandang rendah gak sih? Maksud bukan pandang rendah ya, kayak cewek ya tuh disepelein gitu lo masuk ke kan lo nyemplung deep lagi gak sih di situ? Makanya gue bilang kayak emang ada duitnya kerja di situ gitu. Iya, karena kan Nggak ada- kita tahu asosiasi ya. Asosiasi kan juga bukan yang dapat hibahan dana gimana-gimana Nggak ada tanding-tanding gitu. juga. Gue tuh gabung di APPI itu tahun 2011. Jadi pas kita baru beres lulus, sembari gue ngambil si S2 iya, tesisnya soal bola dia. gue langsung kerja nih udah sembari kerja di API. Nah kalau kantor gue tuh dia lebih ke arah NGO ya, kayak gue ada funding dari luar, dari si federasi globalnya. Jadi kita memang bukan yang mencari keuntungan gitu. Wilayah pekerjaannya. Kalau dibilang dipandang remeh, menurut nggak tahu ya, gue sih nggak pernah merasa begitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang merasa kok dia gitu ya, gue nggak pernah peduli sih orang mandang gue apa. Iya sih, kalau tipikalnya regardless gitu of sih. the gender gitu. Iya, best. Kayak gue nggak, kayak misalnya pun ada orang mandang remeh gue, either emang gue budak ya atau apa, maksud gue Emang don't care aja ya kan? kecuali ngomong langsung gitu. Tapi ngomong sih juga nggak ada. Jadi lebih ke gue sih nggak sih kalau pertanyaan ini dia anggap remeh karena gender ini perempuan, meskipun ini olahraga yang mayoritas laki-laki. Iya, mayoritas nggak laki-laki. sih, alhamdulillah. Gue inget banget dia punya teman satu kan yang juga suka nonton bola. Nindi Masih nggak dia tapi suka masih bola? Masih suka masih bola? suka, cuman udah karena udah berumah tangga juga, udah ada kesibukan masing-masing juga. Mungkin nggak terlalu sesering itu kayak dulu ketemunya kan. lagi. Soalnya gue pernah diajakin nobar sama dia nonton Liga Champions di mana, di Kebayoran apa di mana nih, subuh-subuh nih sama temen itu 2007 juga. ya. Tapi Iya, tapi iya. pada 20 pada tahun masa lalu. itu ya, pada masa itu gue juga kalau pas lagi ada Liga Champion atau kayak Iya kan? iya, Pasti gue lo juga pada euforia. euforia juga Tapi kan dapat sampai tengah. karbit kita karbit. Enggak sih, gue sebenarnya gue juga ngikutin dari dulu. Jangan orang deh. Kalau karbit. Gue zaman-zamannya si Piala Dunia World Cup dan yang kemarin dibahas yang tadi dibahas sama Gocha juga gue juga dibangunin sama Iya kan? iya sama nyokap gue lagi, bokap gue juga nonton tuh, kayak euforia dapet sih. Jadi ke bawah aja sampai sekarang juga. Kayaknya kalau milenial seumuran kita tuh pasti awal terbitnya tuh rata-rata di 98 itu deh. Karena Iya, kalau bener. si sepak bola 94 kita masih belum masih terlalu belum terlalu paham Tapi gitu. gue penasaran kenapa anak lu orbitin. Orbitin. Emang lu diorbitin anak lu. Ke olahraga lain. Gue selalu ngeliatnya dia nggak main bola sih. Taekwondo. Iya. Kan anaknya. Kenapa nggak? Tapi anak lu suka nggak tapi bola? Suka. Anak cowok kan Dia suka biasanya- Persija. Dia selalu kalau Persija lagi home tuh pasti pengen nonton. Iya, gue liat sih sering nonton. Cuman kayaknya dia nggak masuk klub bola apa ya? Enggak, dia pernah sih ikut trial bola, tapi kayaknya tidak sepeka. Dia bukan, gue nggak tahu juga ya. Dia kayak lebih tertarik di olahraga yang individu ya, kayak taekwondo itu kan individu bukan gitu. tim ya. Bola sih dia kayak yang penting bisa main aja. Oh, laki lo juga suka bola? Iya, gue ketemu laki gue tuh karena nonton ini 2012 tuh AFF ya, AFF juga ya di Malaysia. Gue ketemu depan Uniqlo Bukit Bintang. Gimana ceritanya coba kita? Iya, kita kan Uniqlo nih, lu Bukit katanya Bintang. Bukit Coba Bintang. adegan, Kita coba nggak usah ngomongin sepak bola gitu reka kan. adegan. Aduh, tapi Dipertemukan oleh sepak bola nih, reka adegan. jadi gue lagi nungguin temen. Jadi itu lagi AFF. AFF di Malaysia di nih. Malaysia. 2012 tuh gue sama kantor, pergi sama kantor menonton ya kan. Itu 7 hari apa 5 hari gue di situ lupa. Terus ada jeda hari yang gak ada pertandingan. Jadi kan dia ada selang-seling tuh mainnya. Nah pas hari yang gak ada pertandingan ini gue lagi temenin temen gue belanja ke Uniqlo Bukit Bintang, tahu kan pasti yang ikonik besar banget tuh. Nah gue nggak masuk tuh, gue di luar aja nunggu, gue jajan. Terus tiba-tiba ada
karena gue megangin pakai tas yang see-through, kayaknya kelihatan gitu ada koreknya temen gue yang lagi belanja tadi di tas gue. Terus kan kelihatan tasnya dari luar tuh, ada orang, mbak itu pinjem koreknya boleh nggak? Tapi ngomongnya pakai bahasa Indo, bukan bahasa Melayu. Gue pikir orang Indo juga, karena AFF banyak juga kan orang Indo yang travel ke sana nonton ke Kuala Lumpur. Terus oh iya gue kasih, terus mbak nonton bola juga gitu. Ya dia tuh ngomong gitu, mbak nonton bola. Kok kayak kalau bisa langsung judging gue nonton bola. Apa gue lagi pakai jersey ya? Gue lupa deh. Kan baju gue juga kan jersey semua ya. Biar gampang gitu loh. Biar gampang. Gue lupa deh gue pakai baju apa. Terus iya gue bilang, kenapa? Masnya dari Jakarta juga? Gue bilang dari Indonesia juga. Iya gue nonton AFF juga. Kenalan. Singkat cerita, itulah yang menjadi suamiku sekarang. Start from dari korek ya. Dari bola. Korek dong. Kan dia liatnya korek di tasnya. Jadi akhirnya. Tapi gak langsung pacaran. Cuman long story short. Ya udah akhirnya jadi itu 2012. AFF. Berarti lu sampai sekarang masih suka quality time nonton bola sama? Iyalah, kita diskusi pun kayak lagi ngobrol-ngobrol pun yang kita bahas sih rata-rata bola ya. Karena pasti males lo diskusi di rumah tuh, diskusi kerjaan tuh pasti males banget sih. Ya kalau paling sekarang kalau nggak diskusi ngomongin pidato presiden, kalau nggak nonton bahas bola, iya kan apalagi nggak sih? Iya kan pasti ada aja yang memantik. Untuk kita diskusikan kan kayak bener gitu. Dia kan memantik juga nih, first thread-nya aja udah kayak Allahu Akbar, harga dolar segini gitu. Siapa? Lu kan gue baca. Enggak ya? Enggak. Tapi lu sempat ini juga kan, sempat emosional. Enggak, bukan first thread gue. Itu bukan first thread first thread gue tuh inget banget. Halo, ini gimana cara mainnya? Dia udah lama tau main thread? Enggak. Ini lu berdua gimana sih? Enggak. Dia lama. Baru dia 2 baru, minggu. Dia baru. Terus langsung bacot. Oh iya. Terus kalau Instagram kan nggak bisa baca Iya, ya. baca foto ya kan, story gitu. Yang cantik-cantik, yang estetik. Lo kerja di APPI ya kan? Kan tuh kita tahu ya sibuknya bukan main. Lo sampai kemarin lo sempat podcast di luar negeri juga kan, di London ya kalau nggak salah. Apa tuh, ngapain di? Podcast. Emang iya? Iya, nah makanya banget nih gue kayak terima kasih gue coba mau datang ke podcast Johan kita. siapa? Johar. Oh, Johan. Johar kiper Inggris. Best. Tuh kan. Lo bisa ketemu Itu kantor sih. Maksudnya bukan. Iya dari kantor kan. Iya. Maksud gue kan, tapi lo bisa ada chance buat ketemu pemain-pemain. Mungkin ada yang lo idolakan gitu-gitu. Enggak sih, karena gue MU kan. Cuman ya tetap aja starstruck karena Johar tuh kan emang pertama kiper Inggris, kedua dia kiper City. Pas gue ketemu juga kok yang flashback tahun lalu gue sempat dapat kesempatan untuk diinterview sama kantor global gue. Si Viv Pro namanya, dia punya podcast. Ya. Kayak gini lah ya, kayak ini lah ya. Si podcastnya ini tuh yang jadi host tuh si Johar untuk yang season kemarin. Jadi dia interview sama pemain bola plus perwakilan dari asosiasi-asosiasi negara. Seluruh dunia? Satu-satu, tapi tiap episode gitu. Nah, kemarin itu gue diundang buat mewakili dari Asia nih, Indonesia. Asia apa dari Indonesia? Asia. Asia. Maksudnya si Viv Pro itu tuh dia punya region-region sesuai dengan benua kan. Ada Asia Oceania, ada Amerika, ada Eropa. Nah dari Asia tuh dipilih si Indonesia ini buat mewakili ke situ, jadi narasumber. Kayak lebih ke sharing-sharing kita di sini gimana segala macam. Cuman gue yang mau cerita tuh pas gue ketemu Johar pertama kalinya. Iya. Kan gue nyampe di London itu jam 9 pagi. Gue jam 11 udah harus di studio. Jadi gue cuma naruh barang, mandi, jalan kaki. Wah gila, mepet banget ya. Mepet banget. Karena gue baru berangkat semalamnya. Karena visa gue Gue tuh tau nih, dia cerita nih. iya, visa gue itu baru keluar 2 jam sebelum flight. Ya. Jadi deg-degan banget andai itu. itu nggak di approve nih visa lo. Ya udah tiketnya angus aja. Tapi di sana udah ditunggu kan lo pasti? Jadi ini dari awalnya ya. Gue tuh baru dikabarin kalau gue mau diundang jadi bintang tamu podcast tuh kayak H-5. Buset. Itu di London dengan posisi gue tidak punya visa UK. Susah lagi visa UK kan. Terus gue inget kayak istrinya sahabat gue tuh punya agen visa gitu yang membantu proses pembuatan visa gitu. Gue tanya sama timnya dia, ada sih visa si Inggris ini tapi yang super priority, cuman harganya emang berkali-kali lipat. Terus gue tanya sama kantor gue yang di HQ ya kan, di headquarter, ini segini, ya udah coba aja, against all odds coba aja gitu.
Ya udah, tapi dia bisa jamin sih kalau dengan data-data yang kita punya harusnya approve, tapi dia nggak bisa menjamin approve sesuai dengan sebelum hari H. Karena H-5 gue dikabarin tuh berangkat Kamis, gue baru dikabarin Minggu apa Sabtunya gitu, Minggu kalau nggak salah. Lo baru urusnya besoknya Apa Seninnya ya bahkan baru Senin dong, of course. Minggu malam ya gue dikabarin Minggu malam kalau nggak salah, pas Senin pagi. Di hari yang sama gue langsung hubungin si orang visanya, langsung upload dokumen yang ada yang seadanya, dibantu sama mereka juga. Tapi karena hari itu masih ada dokumen yang mesti gue cap ke bank lah akhirnya baru disubmit kalau gue nggak salah Selasa pagi disubmit ke VFS. Rabu gue jadwal interview, jadi belum 24 jam masukin tuh Rabu langsung interview. Terus Kamis gue berangkat, jadi gue sampai jam 1 siang, flight gue jam 5. Jam 1 siang gue belum packing karena gue nggak yakin tuh bisa datang. Gue yakin approve karena insya Allah data-datanya semua bersih kan, lengkap. Tapi nggak secepat itu bisa dapat Iya, visanya. sebentar tiket udah dibeli segala macam, hotel udah book, semua udah oke. Terus jam 2:30, Kak visanya approve, kita langsung kirim kurir ya ke rumah gitu dari VFS. Jadi orang visanya kirim kurir ke rumah gue buat nganter. Gue langsung packing dong, gue packing pakai koper anak gue, koper dastan. Gue udah nggak tahu lagi kan, cuma 2 hari pok. Gue di London tuh nggak nyampe 48 jam. Terus Jadi Kamis jam 2:30 itu gue packing, jam 3 gue siap-siap berangkat, jam 3 lah gue siap berangkat. Tiba-tiba gue nanya, kok ini kurirnya nggak gerak-gerak mapnya, ternyata salah kirim. Aduh. Terus Wah, gue nggak tahu sih kayak gitu, suka aja drama itu gue deg-degan ya. anxiety-nya udah nggak tahu tuh level apa ya kan. Akhirnya gini aja, kakak langsung aja ke bandara gitu, ke Soekarno-Hatta, nanti langsung kurir kita ke Soekarno-Hatta. Kak, lu lebih jauh nggak kurir lu, kan naik motor kan ke Soekarno-Hatta, kalau nggak tol kan lebih jauh kan lewat jalannya. Belakang-belakang. Udah pokoknya kakak selamatkan diri dulu aja, check in. Nggak bisa check in kan, paspor gue apa. Ya udah, intinya long story short, gue berangkat ke airport, nyampe airport jam 4 kurang, flight jam 5. kalau internasional bukannya harus 2 jam. 90 menit kalau nggak 2 jam. Itu kayak udah pokoknya udah kasih banget waktunya. Jam 4:05 apa 4 berapa tuh baru nyampe, pasportnya gue langsung check in, udah langsung ke gate. udah last call dong itu. Last call enggak sih, cuma udah Itu hampir kan banget. Udah gate-nya udah penumpang udah masuk. Terus nyampe sana lo Nyampe gak sempat sana istirahat bla bla bla. Enggak, nyampe sana tuh berangkat jam 5, nyampe sana jam 8 apa jam 7, jam 8 kalau nggak salah, ngambil nunggu barang dulu kan segala macam. Gue nggak bawa bagasi ya, gue lupa deh, gue nggak bawa bagasi deh. Dia langsung aja gitu Kayak taruh di langsung cabin aja, ya. iya. Terus gue mau nyari taksi. Terus ternyata kalau pagi tuh di sana macet. Takutnya dampaknya pas-pasan, gue gak sempet mandi. Gue belum mikirin mandi gue daripada gue tidur. Iya dong. Ya, bener. Karena lo mau podcast abis long kan. flight. Iya. Tujuh partner siapa nih mbak kucel. Iya kan. Terus ya kan gue naik itu naik apa tuh kereta. Terus gue kan nggak tahu kan, nggak pernah naik transport umum di sana kan, jadi kayak nyari dulu, nyasar dulu. Wah gila sih. Akhirnya gue nyampe hotel tuh di jam 9-an. Nyampe mandi, terus gue langsung jalan ke Spotify. Jadi studio Spotify di Trafalgar di London. Untung jalan kaki, nggak jauh dari hotel. Nyampe briefing, terus gue keluar karena AC dingin banget kan, di luar juga dingin, cuman kayak gue pengen tukar udara keluar. Gue lagi bikin konten ya kan, fit check gitu kan. Padahal sih dalam hati kayak dadedor gitu ya. Iya, di belakang gue tuh ada bapak-bapak gitu pakai koper keluar, turun dari mobil kayak Johar gitu. Terus kayak gue kayak start tetep ada start, aura iya bintangnya kan? gitu loh. Tapi lu tau meskipun gak kalau dia akan mewawancarai lo? tahu lah pasti. pas gue dikabarin si H-4 apa H-5 itu gue tahu. Oh, tapi dengan waktu yang super mepet gitu, gimana lo nggak dapet brief? Maksudnya briefnya di hari itu? Di hari atau lo udah di H-1 jadi di pesawat. lo baca-baca? Iya. gitu? Grace, untung ya Goca pinter bahasa Inggris. Iya. Coba kalau dia gak pinter bahasa Inggris, Nggak mungkin dia bingung dikirim ke apa ya, sana. coba mau ngomong apa kan ya. Tapi tetap aja pasti Gue belum lihat lagi rekamannya. meskipun dia run through tetap aja gue berulang nggak gitu, tetap ada. Oh tetep ada kayak gitu juga. Pastilah, apalagi kan gue nggak terbiasa sama podcast. Nih gue sama podcast sama lo gue yang goyang mulu nih. Berapa lama take-nya? 2 jam. 2 jam? 2 jam karena ada pemain juga, Leon Balogun. Waktu itu dia posisinya lagi di Egypt apa di mana ya. Jadi sempat ada masalah koneksi apa gimana. Oh. Jadi sempat di situ, sempat ada breaknya juga. Oh, tapi ada tayangannya kan di YouTube? Ada. Ada. Kita pasang ya Nat, dan kalau edit.
ya warga-warga bisa nyaksiin. Keren loh gue. Nah, tadi kan lo bilang apa namanya? Lo kan juga tadi gue dengerin lo cerita-cerita lo juga ada kayak anxiety, gampang banget anxiety ya. Banget gue. Ya, karena itu pasti karena apa sih yang lo rasain pressure. kalau misalnya anxiety itu? Apa kayak GERD lo kambuh kah atau apa? Kan kadang kalau anxiety ada beberapa part yang ya nggak tahu, kalau ada orang yang anxiety jadi makan mulu, ada orang yang anxiety jadinya kayak asam lambungnya naik, GERD-nya naik. Kalau lu tuh gimana dan ngatasin anxiety lu gimana akhirnya? Gue langsung keluar sih GERD, alhamdulillahnya gue kayaknya nggak ada jangan sampai. Cuman gue lebih ke langsung emosi gitu sih. Gue lebih apa ya, kayak sumbu pendek. Orang kan sumbu pendek, gue kayak nggak ada sumbu deh. Langsung terbakar. reaktif dia. Ya kayak cuman sekarang sih lagi berusaha meregulasi itu ya. Iya. Semoga bisa jadi Enggak, soalnya dari dulu sih, tapi gue ya kan Iya, kayak dari dulu. Cuman kalau sekarang mungkin tantangannya kayak kalau dulu mungkin anxiety ke tugas kampus, habis itu anxiety karena masuk dunia kerja, pasti kan ada tuntutan, ada deadline, ada harapan-harapan dari kantor gitu. Kalau sekarang mungkin karena 3 ya udah berkeluarga juga, jadi kayak meregulasinya banyak ya, urusan kantor iya, Anak urusan iya. domestik iya, anak iya, kadang-kadang diri sendiri juga. Kan tadi gue cerita kan, gue nyampe sini gue sedih banget, gue dandan pagi-pagi pakai cushion gue nggak mau nempel di muka. Itu big problem buat Bener, orang-orang yang iya Kurang bener. tidur ya, biasanya tuh nempel-nempel aja, padahal gue udah pakai berlayer-layer, udah gue kering-keringin dulu. tuh ribet ya, Wak. Iya. Cewek tuh ribet ya, kalau ada dikit ya gitu. Gue juga gitu lagi kalau misalkan Iya lagi kan? ya kalau cushion gue lagi nggak nempel, Lo sedih gimana gitu sih? loh. Nggak sih, gue bukan kesedih, kayak aduh anjir nih kayaknya bakal failed banget gitu. Akhirnya gue cuci muka, tapi kok nggak hilang Iya, gitu. makin parah kalau cuci muka makin kering kan. Tapi berarti lu tidak kepikiran untuk kayak menambah adik buat dasar. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.